Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang mata kuliah akuntansi manajemen. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Muhammad Fahrul Rozi Damanik, Rozi Zul Arsun, Syukriya Sakinah, dan Tasya Maulinda. Nah teman-teman, materi yang kami jelaskan ini berjudul analisis biaya volume laba. Dan ini adalah materi lanjutan yang kami bawakan dari materi sebelumnya. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya ya. Representasi grafis dari hubungan CVP atau Cost Volume Profit. Untuk memahami hubungan CVP ini dapat dilakukan melalui penggambaran secara visual. Penyajian secara grafis dapat membantu para manajer melihat perbedaan antara biaya variabel dan pendapatan. Dua grafik yang penting yaitu grafik laba volume dan grafik biaya volume laba. A. Grafik laba volume. Analisis volume dan laba merupakan grafik yang memberikan informasi bagaimana pengaruh perubahan volume pada laba perusahaan. Analisis ini disusun dengan menggunakan garis laba atau rugi dan garis volume penjualan. Garis laba atau rugi digambarkan dengan menarik garis vertikal, sedangkan volume digambarkan dengan garis horizontal. Garis horizontal akan memotong garis vertikal pada laba sama dengan 0 saat break even point. B. Grafik biaya volume laba. Grafik ini menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk menggambarkan yang lebih rinci, perlu dibuat grafik dengan dua garis terpisah, garis total pendapatan dan garis total biaya. Rumusnya, pendapatan sama dengan harga dikali unit. Untuk total biaya sama dengan biaya variabel per unit kali unit tambah biaya tetap. Asumsi-asumsi pada analisis biaya volume laba. Yang pertama, fungsi pendapatan dan fungsi biaya berbentuk linier. Yang kedua, untuk harga, total biaya tetap, dan biaya variabel per unit dapat diidentifikasikan secara akurat dan tetap konstan. Yang ketiga, mengasumsikan apa yang diproduksi dapat dijual. Yang keempat, untuk analisis multiproduk diasumsikan bauran penjualan diketahui. Yang kelima, harga jual dan biaya diketahui secara pasti. 2. Perubahan dalam variabel CVP atau Cost Volume Profit. A. Memperkenalkan resiko dan ketidakpastian. Asumsi penting dari analisis CVP adalah harga dan biaya diketahui dengan pasti. Resiko dan ketidakpastian adalah bagian dari pengambilan keputusan bisnis dan bagaimanapun hal itu harus ditangani. Distribusi probabilitas variabel dapat diketahui, sedangkan distribusi probabilitas variabel pada ketidakpastian tidak diketahui. B. Margin pengaman atau margin of safety. Margin ini adalah unit yang terjual atau pendapatan yang dihasilkan melebihi volume impas. Rumusnya yaitu MOS atau MOS sama dengan penjualan menurut anggaran dikurang penjualan BEP per penjualan menurut anggaran dikali 100%. Nah, bisa kita lihat di sini ada contohnya. Biaya tetap total sama dengan 1 juta rupiah. Biaya variabel per unitnya 1.200 rupiah. Harga jual per unitnya itu 2.000 rupiah. Kapasitas anggarannya itu 2.000 unit. Jadi kita masukin ke rumusnya ya teman-teman. BEP sama dengan 1 juta dibagi 1 dikurang 1.200, jadi sama dengan 2.500.000 hasilnya. Nah, untuk anggaran penjualannya 2.000 rupiah dikali 2.000 unit, jadi hasilnya 4 juta rupiah. Untuk margin of safety-nya sama dengan 4 juta rupiah dikurang 2.500.000, jadi anggaran penjualan dikurang BEP-nya dibagi 4 juta kali 100% yaitu 37,50% hasilnya. Yang C, tingkat pengungkit operasi. Pada tingkat ini, tingkat penjualan tertentu dapat diukur dengan menggunakan rasio margin kontribusi terhadap laba. Rumusnya, tingkat pengungkit operasi sama dengan margin kontribusi dibagi laba. D. Analisis sensitivitas CVP. Analisis ini adalah teknik bagaimana jika
yang menguji dampak dari perubahan asumsi-asumsi yang mendasarinya terhadap suatu jawaban. 3. Analisis CVP dan penganggaran berbasis aktivitas. Analisis CVP konvensional mengasumsikan semua biaya perusahaan dapat dikelompokkan dalam dua kategori, biaya variabel dan biaya tetap. Pada sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, biaya dibagi dalam kategori berdasarkan unit dan non-unit.